Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat baku dapat kembali dengan saya, Wode Supriyani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu sistem budaya yang ada di suku Minahasa. Nah, kira-kira apakah kalian tahu suku Minahasa itu ada di daerah mana? Jadi, mari kita simak pembahasan berikut ini. Teman-teman, suku Minahasa itu adalah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Posisinya itu berada di Semenanjung Minahasa. Masyarakat dari suku Minahasa tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Nah, perlu diketahui bahwa suku Minahasa ini merupakan suku yang paling terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Maka orang Minahasa sering dikenal sebagai sebutan orang Manado. Kita akan membahas mengenai asal-usul suku Minahasa. Perlu kita ketahui ada beberapa teori yang menyatakan asal-usul dari suku Minahasa ini. Nah, dilansir dari halaman Kemendikbud, dia mengatakan di situ pendapat menurut Beckman dan Van der Jack berpendapat bahwa orang Minahasa ini berasal dari ras Mongol Ceploid yang memiliki keterkaitan dengan orang Jepang dan Mongol yang memiliki lipid Mongolia yang menyebar ke tanah Minahasa. Selanjutnya ada kesamaan antara orang Minahasa dengan Mongol disebut dan dapat terlihat dari sistem kepercayaannya, yaitu dari agama asli Minahasa, Alifuru menyerupai praktek Shamanisme Mongol dan mengenal juga pemimpin agama Wali. Kesamaan yang kedua yaitu orang Minahasa itu tergolong suatu bangsa yang tidak memiliki sistem kerajaan, namun menganut sistem di mana pemimpin-pemimpin kelompok yang terpilih adalah yang paling terkuat dalam kelompok tersebut. Ada pula versi cerita lain seperti cerita yang sering kita dengar yang turun-temurun ya, mengenai legenda Tuar Luminut yang sejalan dengan pendapat di atas. Bahwa cerita ini menceritakan seorang putri kaisar Tiongkok yang menjalin hubungan dengan panglima perang dari Mongol yang bernama Tuar. Karena hubungan tersebut tidak direstui, maka sang putri diusir menuju tanah Minahasa. Namun, mereka kembali bertemu dan dinikahkan oleh seorang pendamping Lumimut yang dikirim pihak kerajaan. Nah, keturunan Tuar dan Lumimut ini dipercaya menjadi orang Minahasa yang ada sekarang ini. Adapun perlu kita ketahui bahwa nama Minahasa pertama kali muncul dalam laporan Residen Jede Sirtein tentang perdamaian yang telah dilakukan oleh kelompok subetnik Bantik dan Tombulu atau Tateli. Demikian pula antara kelompok subetnik Tondano dan selanjutnya kita perlu ketahui ciri-ciri khas dari suku Minahasa. Nah, ciri-ciri khas suku Minahasa ini dapat kita amati dari cara hidup mereka serta budaya yang masih ada dan masih melekat hingga pada saat ini. Kemudian, suku Minahasa ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Walewangko atau Rumah Pewaris, yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu. Sedangkan pakaian adat dari khas Minahasa itu terdiri dari pakaian karai untuk laki-laki dan wuyak untuk perempuan, dan berbagai macam budaya yang ada di Minahasa yang masih melekat pada saat ini. Ada budaya Mapalus, ada tari Kasubasaraan, kemudian ada toki pintu dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai budaya Mapalus yang sangat terkenal di suku Minahasa ini. Nah, sekarang kita masuk di salah satu budaya yang ada di Minahasa, yaitu budaya Mapalus. Nah, Mapalus ini merupakan suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama atau biasa kita bilang itu gotong royong ya. Nah, secara fundamental Mapalus ini sebenarnya itu bentuk gotong royong tradisional yang memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern. Nah, kira-kira bagaimana ya itu teman-teman? Jadi untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan. Nah, sekarang teman-teman kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Mapalus? Misalnya, perkumpulan atau asosiasi usaha. Secara filosofis,
Mapalus mengandung makna dan arti yang sangat mendasar. Mapalus sebagai local spirit and local wisdom masyarakat Minahasa yang terpatri dan berkohesi di dalamnya. Jadi ada 3 jenis hakikat dasar pribadi manusia dalam kelompoknya, yaitu touching heart, touching meat, and transformation life. Nah, jadi Mapalus ini hakikatnya itu sangat mendasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa atau Manado yang terpanggil dalam ketulusan hati nurani, yang mendasar, yang mendalam atau touching heart dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya ini touching man untuk saling menghidupkan dan menyejahterakan setiap orang dan kelompok dalam komunitasnya. Jadi menurut buku The Mapalus Way, Mapalus sebagai sebuah sistem kerja yang memiliki nilai-nilai etos seperti etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, good leadership, disiplin, transparansi, dan selanjutnya kita perlu ketahui bahwa Mapalus ini memiliki berbagai jenis adalah Mapalus di bidang pertanian. Nah, Mapalus di bidang pertanian ini merupakan Mapalus yang bergotong royong untuk menyelesaikan tugas-tugas di bidang pertanian, terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Mapalus di sektor pertanian merupakan bentuk kolaborasi antara anggota Mapalus dalam melaksanakan pekerjaan pertanian seperti membersihkan dan mengelola lahan secara bergantian. Kemudian di komunitas ini mereka itu secara bersama-sama membuka atau membersihkan lahan baru untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, persawahan, peladangan, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kegiatan ini kan kegiatan yang sangat besar, jadi tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi membutuhkan bantuan dari beberapa anggota masyarakat. Nah, dalam kegiatan ini juga bahan-bahan yang dikelola oleh bidang pertanian itu seperti adanya buah-buahan seperti cengkeh ataupun pala, kemudian ada jagung dan sebagainya. Anggota Mapalus di bidang ini memiliki jenis kelamin yang lengkap, yaitu laki-laki dan perempuan. Biasanya rentang usianya itu sekitar 17 hingga 45 tahun, dan pelaksanaan Mapalus pada kegiatan ini biasanya itu sebelum pukul 5 pagi terdengar suara pukulan atau genderang yang sering didengar atau yang kita kenal itu sebagai tumetamor dalam budaya setempat. Selanjutnya Mapalus di bidang perikanan. Nah, seperti yang terlihat bahwa wilayah dari Kabupaten Minahasa itu berbatasan langsung dengan Laut Maluku di sebelah timur, sehingga banyak masyarakat yang berada di pesisir ini berprofesi sebagai nelayan. Nah, sama halnya juga dengan masyarakat yang tinggal di perairan atau sekitaran Danau Tondano ya. Mereka itu banyak profesinya juga sebagai nelayan. Sebenarnya teman-teman, Mapalus di bidang perikanan ini itu sama halnya juga dengan Mapalus di bidang pertanian, tetapi hanya lokasinya saja yang berbeda, karena lokasi dari Mapalus di bidang perikanan ini tuh bersumber dari alam, entah itu laut, danau, dan sebagainya. Tangkapan dari para nelayan ini itu biasanya dipengaruhi oleh musim melaut, kemudian ketersediaan alat serta keterampilan yang dimiliki oleh para nelayan. Jadi walaupun musim melaut ini sangat baik, tetapi kalau masyarakat ataupun anggota Mapalus dalam bidang ini tidak terampil dalam menangkap ikan, maka hasil yang dia dapatkan itu bisa saja sedikit. Begitu jenis Mapalus yang ketiga ini adalah Mapalus pembangunan rumah, di mana kegiatan ini tuh dilakukan untuk membantu salah satu anggota yang sedang membangun rumah. Nah, seperti halnya juga dalam sektor pertanian dan perikanan, Mapalus ini juga banyak melibatkan banyak anggota masyarakat. Nah, misalkan dalam pembangunan rumah adat Minahasa, kemudian juga pembangunan rumah yang lebih berskala besar tentunya membutuhkan banyak anggota untuk menyelesaikan rumah tersebut. Jenis Mapalus yang keempat adalah Mapalus dalam peristiwa kedukaan. Nah, Mapalus ini terjadi ketika salah satu anggota masyarakat ataupun ada keluarga yang mengalami musibah serta meninggalnya seseorang, maka wajib membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, seperti penanganan upacara kedukaan,
Nah, jadi dalam Mapalus peristiwa kedukaan ini ada dua jenis, yaitu Mapalus dalam peristiwa yang besar atau Mapalus dalam peristiwa yang kecil. Kemudian dalam peristiwa ini tuh jumlah Mapalusnya itu tidak terbatas karena banyak orang yang akan datang dan membantu anggota yang mengalami kesulitan ini. Serta tujuan diadakan Mapalus dalam peristiwa kedukaan ini adalah untuk meringankan penderitaan keluarga yang mengalami musibah. Jenis Mapalus yang selanjutnya adalah Mapalus dalam rangka pesta. Nah, Mapalus dalam rangka pesta ini tuh misalkan ada pesta pernikahan, pesta ulang tahun, kemudian juga adanya juga syukuran. Misalkan syukuran itu dibangunnya rumah baru dan segalanya. Nah, tujuan diadakannya Mapalus upacara pesta ini itu untuk membantu meringankan anggota masyarakat yang sedang melaksanakan pesta. Jadi dalam hal ini tuh ada bersukaria, ada perjamuan makan dan minum, dan dalam Mapalus upacara pesta ini tuh membentuk rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di antara anggota masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada Mapalus yang keenam atau Mapalus penggunaan uang. Nah, kita perlu ketahui bahwa Mapalus ini tuh terbagi menjadi dua kategori, yaitu Mapalus besar dan Mapalus kecil. Nah, Mapalus besar ini melibatkan sejumlah anggota yang sangat banyak, contohnya mungkin warga sekampung ya, yang bisa mencapai 50 orang. Kemudian untuk yang Mapalus kecil ini itu misalkan anggota masyarakatnya itu hanya sedikit, di bawah 50 orang, entah 20 orang atau 30 orang. Nah, jadi dalam Mapalus uang ini sebenarnya itu tergantung lagi dari minat masyarakat yang ingin bergabung. Jadi semakin banyak masyarakat yang ingin bergabung dalam Mapalus uang ini itu, maka Mapalusnya itu akan berkategori sebagai Mapalus yang sangat besar. Tetapi kalau sedikit berarti kita bisa katakan bahwa dalam Mapalus itu adalah Mapalus kategori yang kecil. Sejalan dengan namanya Mapalus uang, maka Mapalus ini tuh mengumpulkan iuran utamanya dalam bentuk uang. Jadi bukan sumber daya dan lainnya, tetapi dalam bentuk uang. Tujuannya itu adalah untuk mengumpul dana. Nah, dana yang ini digunakan untuk keperluan pokok dari masyarakat setempat. Misalkan seperti pengelolaan lahan, ataupun pembiayaan pendidikan, ataupun pembiayaan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan perubahan Mapalus dan keadaan dewasa ini. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa Mapalus kan merupakan sistem gotong royong tolong-menolong yang menjadi tradisi dari masyarakat Minahasa. Jadi, tradisi ini tuh tidak bersifat tetap atau statis, tetapi tradisi ini tuh memiliki dinamika yang sendiri dan mencakup berbagai perubahan. Nah, kita perlu ketahui bahwa faktor penyebabnya itu ada dua ya, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari luar yang menjadi penyebab perubahan serta bergesernya budaya Mapalus yang ada di Minahasa. Beberapa faktor ini sebenarnya dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu fisik dan psikis. Nah, kalau untuk faktor fisiknya ini itu adalah perubahan waktu yang terjadi, di mana Mapalus ini kan terjadi dari zaman nenek moyang, tetapi berubah karena terjadinya pergeseran waktu yang mempengaruhi pelaksanaannya, dan di mana kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini itu adalah zaman yang sangat modern, bukan lagi seperti zaman-zaman yang sebelumnya. Sehingga perubahan waktu itu dianggap sebagai faktor yang sangat dasar dari bergesernya budaya Mapalus ini. Selanjutnya, lokasi dalam pelaksanaan Mapalus ini juga menjadi titik fokus yang perlu kita ketahui, bahwa letak-letak Mapalus yang terjadi di kampung atau desa-desa itu tidak lagi tetap, tapi melainkan itu mengalami perubahan. Misalkan desa ataupun kampung-kampung itu telah berubah menjadi kota ataupun pusat kota. Misalkan contohnya lahan pertanian yang dulunya subur, tetapi sekarang itu berubah menjadi pusat perkotaan. Kemudian lagi misalkan ladang atau lahan persawahan yang bisa menjadi daerah pemukiman warga, ataupun dibangun rumah-rumah yang menggeser lahan-lahan tersebut.
faktor yang ketiga itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, turut mengambil peran yang signifikan dalam transformasi Mapalus. Jadi, pertumbuhan iptek ini di berbagai sektor itu menggeser dinamika Mapalus yang ada. Selanjutnya ada pengaruh faktor internal. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa faktor internal ini tuh berjalannya dengan sistem Mapalus itu merupakan dampak yang berasal dari dalam. Faktor internal ini kita tidak bisa pisahkan dari pengaruh faktor eksternal, karena kita tahu bahwa faktor internal dan faktor eksternal ini ternyata saling berkaitan. Adapun faktor internal itu berupa pengaruh internal dari struktur organisasi Mapalus. Nah, pada awalnya Mapalus kan merupakan organisasi tradisional di masyarakat Minahasa. Kemudian struktur keorganisasiannya itu bersifat tradisional, tidak ada lagi pembagian tugas, peran, hak, dan kewenang yang jelas dan konsisten antara anggota organisasi, apalagi dalam konteks profesional. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, struktur atau organisasi itu mengalami perubahan pada masa nenek moyang, bahkan sebelum kedatangan penjajah. Contohnya, hingga pada masa kolonial Belanda, struktur organisasi itu Mapalus itu sangat sederhana. Baru saat kemerdekaan tiba, struktur organisasi Mapalus mengalami pergeseran menuju yang sedikit lebih modern, seperti adanya ketua Mapalus, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Kedua, dalam hal fisik, keadaan dan jumlah anggota juga mempengaruhi jalannya sistem Mapalus secara internal. Kemudian, tingkat sosial ekonomi anggota juga mempengaruhi sikap mereka terhadap Mapalus. Selanjutnya, lingkungan yang dimana Mapalus itu hidup menjadi faktor yang sangat. Selanjutnya, ada pengaruh psikis internal juga terlibat dalam perubahan sistem Mapalus. Nah, pola pikir anggota mengalami transformasi sebagai dampak dari berbagai hal, seperti arus informasi, peningkatan tingkat pendidikan, pergeseran dari pola pikir yang tradisional ke modern, dan faktor-faktor. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas pelestarian Mapalus dalam usaha pengembangan kebudayaan nasional. Pelestarian Mapalus memiliki tujuan lain, yaitu antara lain untuk memajukan kebudayaan nasional. Memajukan kebudayaan nasional berarti mengembangkan kebudayaan nasional itu menjadi lebih luas, lebih besar, merata, bahkan lebih maju atau semakin sempurna. Adapun dampak positif dari mengembangkan kebudayaan ini yaitu terciptanya kekeluargaan yang tinggi, terwujudnya nilai persatuan dan kesatuan yang tinggi, kemudian tingginya nilai persatuan serta nilai gotong royong dan musyawarah dalam mencapai mufakat, serta timbulnya sikap terbuka di antara anggota menjadi krusial. Nah, jadi keterbukaan ini tumbuh karena sikap kebiasaan. Dengan melihat sejumlah aspek yang positif dari pelaksanaan Mapalus, penting untuk melestarikan sistem ini. Usaha pelestariannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan, yang pertama itu menjaga keberlangsungan Mapalus dengan cara melibatkan semua sektor kehidupan yang memungkinkan penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama dan tolong-menolong. Kemudian, penyebaran informasi mengenai Mapalus kepada generasi penerus terus ditingkatkan. Serta sosialisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu ataupun kelompok Mapalus, tetapi menjadi kewajiban dan hak bagi masyarakat pemiliknya, sehingga memasukkan Mapalus ke dalam kurikulum pendidikan formal dan memberikan pelatihan kepada anak-anak. Kemudian penting untuk dicatat bahwa pelestarian Mapalus itu tidak mudah dilakukan, mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada keberlangsungan Mapalus. Perubahan dan perkembangan dalam berbagai sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap Mapalus, seperti telah diuraikan sebelumnya. Jadi teman-teman, itulah tadi hasil pembahasan saya mengenai salah satu budaya yang ada di Minahasa, yaitu budaya Mapalus.